Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna lihat dunia la ibtadil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah hada man syaa ila dinil samad. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'il limasalihil ibad. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa arsalahu Allahu ila darir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin lil i'timad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tahazzaba nufusuhum salim liadat ila bi'satil ajsad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan hidayah taufiknya, kesehatan, kesempatan, iman taqwa yang terpatri di dalam dada kita masing-masing, sehingga pada hari ini kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Muslim, mari kita semua dan selanjutnya meningkatkan doaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti bahwa kita semua melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kita pada hari ini saya ingin menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiat ini ditujukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, namun pada hakikatnya kepada kita semua. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keenam Islam. Beliaulah sahabat yang pertama-tama mengucap dua kalimat syahadat di Masjidil Haram dengan jahar, sehingga beliau babak belur. Abu Dzar Al-Ghifari ketika Utsman bin Affan naik menjadi khalifah, beliau meninggalkan tempat dan dia berdiam di padang pasir. Satu ketika sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di tempat itu, lalu kedengaran ada orang menangis. Lalu dia singgah, kenapa ada orang menangis? Ternyata suaminya istrinya Abu Dzar Al-Ghifari menangis. Ditanya, kenapa Anda menangis? Dia bilang, saya menangis bukan akan matinya, tetapi saya menangis oleh karena tidak ada kain kafan. Itu yang saya tangisi. Lalu Abdullah ibn Mas'ud sebagai pimpinan rombongan, tidak usah ragu, ini sahabat Rasulullah, ini sahabat kami.
saya akan kapani. Tiba-tiba sadar. Dia bilang, antum semua mau memberikan kain. Terima kasih, tapi satu saya, jangan ada yang saya orang yang pernah menjabat jabatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu, nah kita semua mantan pejabat. Itu syaratnya, jangan sekali-kali Anda kain kapan bagi orang yang pernah memegang jabatan. Untung ada satu anak muda, dia bilang saya tidak pernah memegang jabatan. Ada kain saya yang ditenun khusus dari ibu saya akan sedekahkan kepada beliau. Baru Abu Zar Al-Ghifari gembira. Tidak tahu apa itu jabatan, bahayanya. Mungkin kadang-kadang buat nota yang tidak benar, kwitansi yang tidak benar, memutuskan hukum berakibat orang lain teraniaya. Ya mungkin. Nah, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar Al-Ghifari lalu mengatakan, Rasulullah berwasiat kepadanya, ya Al-Ghifari, wahai sahabatku Abu Zar Al-Ghifari, jaddidis safinata kapinal bahr, perbaharui perahumu, lautan ini sangat dalam. Wa huzis sada fa inna safara ba'id, siapkan bekalmu, perjalanan ini sungguh masih sangat jauh. Yang ketiga, wa haffifil hamla fa innal aqabata ka'udun, kurangi bebanmu, jangan barang bawaan yang kau bawa. Kenapa? Jalan yang kita tempuh di samping tebing dan berliku-liku. Kemudian wasiat selanjutnya, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun, lakukan semua amalan-amalanmu dengan penuh keikhlasan, karena Allah Maha melihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari dan kepada kita semua, perbaharui ini sangat dalam. Kalau lautan dalam kita pakai perahu acak-acakan, alamat tidak akan sampai di tempat tujuan. Apa yang dimaksud dengan perahu? Ulama hadis mengatakan perahu yang dimaksud adalah iman. Perbaharui imanmu. Apa yang dimaksud lautan yang dalam? Dunia ini rayuan gombalnya luar biasa. Kalau dulu dunia rayuannya berapa, tapi sekarang sampai di kamar-kamar orang bisa judi online, bisa melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran mungkin tidak dirasakan orang. Dengan sekarang kita masih bisa orang sementara khutbah orang main HP. Begitu pengaruhnya HP. Jadi ini Rasulullah mengatakan, perbaharui perahumu, imanmu harus diperkokoh. Bagaimana memperkokoh, memperkuat iman? Pertama adalah kita bergaul dengan orang baik-baik. Kalau kita mahasiswa, jangan bergaul orang yang minum kopi sampai jam 5 subuh. Iya. Kadang Pak saya mau mengajar, ada jadwal jam 7.20, masih saya mengatakan, Pak, tidak ada itu orang. Iya. Kalau kita mengajar jam 7.20 sampai jam 9, paling tidak 2-3 orang hadir. Kenapa? Belum bangun, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini pengaruhnya kalau kita tidak hati-hati. Kita bergaul dengan orang baik-baik. Ya. Kemudian rajin-rajin mendengarkan wasiat ulama. Ya. Pengajian. Nah, sekarang orang alergi mengikuti pengajian. Ada beberapa masjid saya ikuti bawakan pengajian. Baru aku bilang assalamualaikum, sudah di luar mengatakan waalaikumsalam.
Pengajian pada waktu dibuka banyak perjalanan dan sandar-sandar di dinding. Saya masih pikir mungkin saya sendiri, ternyata biar Pak Pariw aja begitu juga. Iya. Sibuk umat kita. Iya. Sangat panas itu masjid di tempat duduk. Iya. Ini kalau iman tidak kokoh, bahaya. Jadi memang harus kita rajin-rajin mendengarkan nasihat-nasihat. Ya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidi imanana? Rasulullah mengatakan, fa'aksuru biqauli la ilaha illallah. Salah satu untuk memperbaharui iman, memperbanyak membahas kalimat la ilaha illallah. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah sah. Dia sendiri mengucapkan, dia yang runtuhkan. Karena dia tidak mengerti apa itu la ilaha illallah. Fa'aksiru biqauli la ilaha, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini juga orang alergi. Biasa kalau kepada lampe, baru-baru kita assalamualaikum sudah di luar. Padahal orang yang bisa diandalkan bahwa ini ikut zikir, fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Ya, perbanyaklah yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah kita di sini di Universitas Muslim Indonesia ada zikir bulanan dan zikir-zikir yang lain untuk memperbaharui supaya bisa membedakan mana halal mana haram. Ya. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa. Ya. Kalau iman ini kokoh, luar biasa. Sekarang royong gembalnya dunia ini. Kalau kita tidak hati-hati, tidak punya iman yang kokoh, akidah yang kuat, Al-Imam mengatakan lapas sami. Ya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua pesan Rasulullah, wa huzizza saparabaidu. Kurangi siapkan bekal. Perjalanan ini sungguh masih sangat jauh. Kalau perjalanan masih memerlukan bekal. Bagi mahasiswa pelajar harus belajar dengan baik, menjadi mahasiswa yang berkualitas, sarjana yang berkualitas. Karena persaingan di masa datang sekarang saja sudah luar biasa. Kalau kita tidak punya bekal, tidak punya ilmu, bakal kita akan kesasar. Ya. Bagi kita yang sudah bertugas, mari kita melaksanakan tugas yang baik, bisa menjadi bekal dalam perjalanan kita di akhirat nanti. Kita sudah mati, tapi ilmu-ilmu yang kita ajarkan, ya, tetap dilaksanakan orang dan diajarkan kepada siapa saja, maka menjadi amal jariyah. Nah, jadi di sini pentingnya memperbaiki niat kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita atau amanah-amanah yang diamanatkan kepada kita. Bukan saja pada waktu kita terima gaji dan kita mengatakan alhamdulillah, tapi dalam perjalanan kita setelah kita meninggal ada bekal yang kita bawa. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wahaffifil amala fa innal aqab wahaffil hamda fa innal aqabata kaudu. Kurangi bebanmu. Jangan terlalu banyak jabatan yang kamu pangku. Ya. Kalau banyak bawaan kita bawa lalu jalanan yang tebing berliku-liku, alamat kita tidak sampai di atas. Artinya apa? Kalau banyak jabatan-jabatan kita pegang, mungkin satu tidak ada yang jadi. Karena yang selalu hitung adalah tunjangannya. Ya. Tidak punya merasa bahwa beban yang harus dia pertanggungjawabkan, ya, kepada masyarakat, kepada siapa saja, utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah sesama manusia, mari kita laksanakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Kemudian wasiat terakhir Rasulullah mengatakan, ikhlaskan semua amalan-amalan. Ya. Kamu lakukan itu karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita lakukan dengan karena Allah, maka akan melahirkan ketenangan, ketenteraman, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang ikhlas tidak mampu digoda oleh setan. Orang yang ikhlas dijauhkan oleh Allah dari segala kesusahan, karena selalu dia kembalikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara memimpin perang dipecat oleh Umar bin Khattab, dikirimi surat-surat pemecatan. Begitu terima, perang sedang berkecamuk, dia tutup itu surat lalu dikatakan, saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tutup. Nanti setelah perang usai, lalu menghadap kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, sementara saya memimpin perang, Anda pecat saya sebagai pimpinan perang, sebagai panglima perang. Kata Umar bin Khattab dengan tersenyum, saya selamatkan Anda. Saya pecat kamu karena saya selamatkan Anda. Kenapa saya diselamatkan? Tidak ada perang yang kau pimpin tidak berhasil. Semuanya sukses. Yang saya khawatir kalau ada tumbuh dalam dirimu, memang saya hebat. Coba menengok ke belakang, semua perang yang saya pimpin tidak ada yang kalah, semua menang. Kalau Anda sudah ucapkan itu, maka Anda adalah termasuk orang sombong. Orang sombong adalah tidak punya kapling di dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada sifat sombongnya, sifat takaburnya sekalipun sebesar zarrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari kepada kita semua, yang dimana tantangan dan rintangan yang kita hadapi semakin menjadi-jadi. Dan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan selamat. Dan Allah memanggil kita dengan lembut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan jangan kamu mati selamat. Fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli. Alhamdulillahilladzi arsalal mursalina kafatan linnasi mubashshirina wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqullaha mastata'tu wa Allah fihi bi nafsi wa zanna bi malaikati sabbiha faqala wa lam yatal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal hajatina inna bika min syarri masta'adzaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-taysira fi kulli asirin fa inna at-taysira fi kulli asirin alaika sahlal yasir. Allahumma inna nas'aluka fa inna at-taysira alaika sahlal yasir. Nas'aluka at-taysira fi kulli asirin
inna taysira fi kulli asrika sallal yasir hasana wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa